Hai, salam sehat untuk kita semuanya. Perkenalkan saya Robi Sonehelaia, saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, saya mahasiswa semester 3, program studi hubungan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Public Relation. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebagian dari isi apa itu pembahasan di dalam mata kuliah Introduction to Public Relation, lebih tepatnya pendapat umum. Langsung saja mengingat waktu, kita akan membahas secara pelan-pelan agar kita bisa pahami bersama, yaitu pendapat umum secara sederhana bisa dikatakan apa yang dipikirkan sebagai pandangan dan perasaan yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu mengenai isu yang menarik perhatian masyarakat, itu menurut ahli Erianto tahun 1999. Sedangkan menurut ahli Leonard Widup, apa yang dipikirkan oleh masyarakat barulah disebut sebagai menjadi pendapat umum apabila telah diekspresikan atau diungkapkan. Bagaimana petugas humas atau public relation dapat mengetahui pendapat tersebut? Seorang petugas humas atau praktisi humas dalam public relation officer yang disingkat dengan PRO dapat mengetahui pendapat umum secara langsung lewat pengamatannya melalui diskusi yang berkembang di masyarakat. Bisa menjadi melalui media massa seperti televisi, surat kabar, majalah, radio, dan internet. Namun cara yang paling akurat untuk mengetahui pendapat umum adalah dengan melakukan jejak pendapat atau polling. Nah, jejak pendapat atau polling itu menjadi satu tren terkini untuk mengukur secara akurat pendapat umum yang berkembang di satu masyarakat. Hanya sayangnya pelaksanaan jajak pendapat ini, jika diteliti lebih jauh, metode yang dilakukan secara ilmiah masih banyak kekurangan. Banyak lembaga organisasi yang melaksanakan jajak masyarakat yang begitu besar. Penguasaan dalam bidang statistik yang baik mutlak diperlukan apabila suatu organisasi atau lembaga berniat melakukan sebuah pendapat, untuk memperoleh sebuah pendapat maksudnya di sini. Kemudian apa itu kekuatan dalam pendapat umum? Dari segi segmentasi saya akan memberi sedikit informasi bahwa dari segi segmentasi kekuatan pendapat dimulai dari proses pendapat umum, kemudian yang kedua membentuk citra baru, terus yang ketiga mempertahankan citra yang sudah terbangun, kemudian memperbaiki citra yang terpuruk dan menguatkan citra karena kekuatan pesaing. Sebagai seorang praktisi humas harus mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh pendapat umum. Artinya begini, mengetahui kekuatan pendapat umum ini seorang petugas humas atau praktisi humas akan dapat memanfaatkannya di dalam organisasi untuk mencapai kesuksesan. Sebagai petugas humas atau praktisi humas di dalam lembaga pemerintahan, perlu mengetahui pendapat umum. Mengetahui pendapat umum mengenai apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat dijadikan landasan dalam membuat kebijakan. Apabila hal seperti ini dijalankan, tentu saja kebijakan yang dihasilkan pemerintah akan mendapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah yang memperhatikan pendapat umum akan dapat menjalankan pembangunan dengan sukses. Selanjutnya kita akan membahas apa itu citra dalam pendapat umum. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa adanya proses pendapat umum. Terjadinya proses pendapat umum itu terbentuk karena adanya aktivitas komunikasi yang bertujuan mempengaruhi orang atau pihak lain secara persuasif. Dalam prosesnya terjadi hubungan transaksional antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kemudian bagaimana membangun citra, bisa saya sampaikan bahwa yang pertama itu kita bisa menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi panutan sosial. Kemudian yang kedua, mengadakan aktivitas bersama dengan institusi dan kesan seolah-olah ada kesejajaran dengan institusi tersebut. Strategi yang baru saya sampaikan yang dua hal tadi memungkinkan terjadinya transfer pengaruh dari pihak lain. Contohnya begini, seorang direktur memajang fotonya berjabat tangan dengan seorang menteri dalam ukuran yang besar. Itu tujuannya adalah untuk memindahkan karakter kewibawaan menteri dalam foto tersebut kepada si direktur. Kemudian, bagaimana implikasi pendapat umum? Dalam masyarakat modern sekarang ini, pendapat umum bisa mensejajarkan fungsinya dengan standar normatif lainnya seperti agama, hukum, maupun anggapan umum. Bahkan posisinya kerap kali menjadi sangat dominan atau menjadi pilihan dalam menentukan keputusan. Dalam suatu organisasi tertentu, dalam politik sosial maupun ekonomi, dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan yang mengikat anggota dalam kondisi yang normal. Tidak ada perbedaan pendapat yang mencolok, kemungkinan besar adalah perangkat hukum dan aturan internal yang bersifat operasional. Baik, dari situ bisa kita amati juga menjadi kesimpulan di sini, pendapat umum bisa menjadi sumber ketakutan bagi kalangan minoritas, apalagi bila kalangan dari segi jumlah hanya sedikit, tetapi dari segi penguasaan aset besar dan kuat bisanya akan menjadi kesalahan atau dikambing hitamkan serta sasaran amuk massa. Pendapat umum bisa menjadi sumber traumatik sehingga rasa cemas yang berlebihan. Pada titik ekstrim di mana rasa cemas tidak bisa ditolerir, maka ia melakukan migrasi atau eksodus. Tetapi bila kecemasan masih bisa ditolerir,
Minimal individu akan mengurangi interaksi sosialnya dan sebaliknya meningkatkan frekuensi hubungannya dengan media massa. Ketika interaksinya dengan media jauh lebih besar ketimbang dengan lingkungan sosialnya, individu tanpa disadari telah menjadi kehidupan yang semu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya menyampaikannya secara terburu-buru mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video kali ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi, salam sehat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.